dia punya patriotisme, 2 punya nasionalisme, 3 punya rasa keadilan, 4 adalah dia punya rasa kerakyatan loh yang tinggi sekali. Yang 5 adalah bahwa dia sebenarnya orang Demokrat. Dan saya agak percaya Pak Prabowo muncul value-nya kembali dengan dirinya dengan secara belum ini menolak IKN sebenarnya, tanda kutip. Nah, itu Buang sudah pastikan IKN itu tidak akan lanjut. Saya pastikan karena itu pilihannya, saya pastikan betul. Nah, saya melihat di Pak Prabowo muncul dan kita lihat tahu Pak Prabowo kan berjiwa sosialis yang menikmati keteraturan bagaimana negara dikelola selama Orde Baru. Keteraturan loh, bukan kebenaran, tapi keteraturan loh yang. Nah, saya ingin bahwa dia sekarang programnya kan betul-betul kan kembali kayak dulu Pak Harto tuh, pangan, papan, ya kan, pangan, papan, pendidikan, kan, kesehatan itu kan. Nah, saya melihat ke sana. Jadi saya takutnya, saya berharap sih mereka muncul terhadap dirinya sendiri gitu loh. Saya tuh bermitra dengan Sri Mulyani pada saat SBY dan saya hormat betul dia karena betul-betul saat itu bagus sekali. Lurus. Iya. Nah, profesional ya. Sangat profesional. Nah, saya kok berubah. Jadi saya melihat begini. Memang sepertinya mengangkat birokrat itu tadi saya ulangi, mengangkat birokrat itu harus menjadi suluh daripada kebenaran, bukan menjadi alat pembenaran. Sekarang kan jadi alat pembenaran. Saya ngalami Pak SBY itu karena mungkin dia punya ini, saya biasa berbeda, tapi kalau dijelaskan dia oke gitu loh Pak. Jadi maksudnya oke, saya kalau umpamanya memilih direksi, saya jelaskan oke. Maksudnya oke, masuk akal, walaupun itu orang dekatnya dia. Gitu. Jadi saya sih sebenarnya kalau mau membenahi negara ini memang ya orang nomor 1 yang harus benar. Kalau orang nomor 1-nya kong kali kong selesai. Lalu saya tiba-tiba ini nggak apa-apa kan, pejabat publik boleh dong kita komentari. Ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN kan banyak orang mengatakan wah ini karena saya dipecat Erick Thohir. Nggak ada dipecat-pecat, tapi oke lah Anda menuduhnya, anggap aja benar itu kan. Tapi kan yang harus kita lakukan adalah, saya sudah mengkritik kan dari awal dan di YouTube ini juga, saya melihat kok Menteri BUMN itu kok bisa ya menggunakan fasilitas BUMN untuk menjadi kandidat presiden. Saya kan nggak salah nggak ada? Nggak sih. Kan itu kan tara kan. Bahkan kalau nggak salah di awal-awal tahun 2020 sudah keluar itu yang namanya paket sembako Erick Thohir for 2024 gitu loh. Nah, dan itu kan berlanjut sampai kapanpun, sampai hari ini pun barangkali kalau ada kesempatan jadi pilkada DKI dia juga gunakan juga. Kok bisa begitu Daeng? Karena saya lebih lihat begini. Ini kan karena dia tahu di atas juga, pasti dia tahu di atas juga melakukan lebih dari itu, maka anak buah berani melakukan itu. Jadi saya punya keyakinan Erick Thohir tahu bahwa presiden melakukan lebih dari itu. Sehingga dia berani melakukan dari itu. Kalau dia tidak berani tidak melakukan itu, artinya presiden bisa menegur dong. Ya kan? Artinya dia tahu apa yang dilakukan presiden. Lebih kacau lah. Lebih kacau gitu lah. Nah, jadi sorry ya Erick Thohir ya, saya tidak ada masalah sama Anda, tapi saya lihat itu fenomena. Saya waktu baru menjabat Erick Thohir, dia panggil saya ketemu, mata lama ngobrol, 2-3 kali lah. Saya mengkritik bagaimana Rini Sumarno mengelola BUMN yang menurut saya sangat, ternyata jauh lebih parah rusaknya. Jauh lebih parah rusaknya. Ya Rini Sumarno masih lumayan, karena dia nggak punya ambisi untuk jadi presiden gitu. Nah, jadi ternyata lebih rusak ini. Jadi saya sekarang ya lihatlah hasil BUMN. Jadi saya sih menganggap sekarang makanya keluar lagi kemarin
penggantian direksi, penggantian komisaris, udah malas saya komentari karena ini orang nih, ya saya katakan tadi sudah membuang kriteria profesionalisme ke tong sampah. Rini Sumarno paling tidak ya, tidak pernah membuat pernyataan publik yang seolah-olah dirinya hebat. Misalnya ngasih motivasi, ngasih apa gitu-gitu. Kalau ini kan iklannya banyak banget tuh. Jadi, bahkan bermotivasi tim sepak bola pun dia pakai Bapak Presiden. Itu udah fake gitu saya lihat. Saya bilang, bayangkan itu semua kalau kita ngitung ya. Iya. Berapa kerugian negara yang disebabkan oleh Erick Thohir kan untuk kepentingan pribadinya. Itu dulu kan ATM foto dia semua. Iya. Kalau dia bayar itu, berapa dia harus bayar? Di bandara, di pelabuhan. Di pelabuhan tuh dia semua. Itu. Nah kalau ada orang, saya begini sih Pak. Bagi saya, orang yang sudah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya, di depan saya nilainya 0. Jadi apapun yang dia hasilnya, dikali 0, maka 0. Oke. Jadi bagi saya, Erick Thohir depan saya terkait pengelolaan BUMN karena sudah memanfaatkan kewenangannya untuk dirinya sendiri, bagi saya 0. Iya, jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa wah itu kan karena Anda enggak ada kaitannya. Kalau saya mau diangkat lagi, saya baik-baikin Erick Thohir. Ya. Bukan mengkritik dia. Ya. Pertanyaannya kenapa kita kritik Erick Thohir? Ya karena kita paham BUMN itu masalahnya. Ya. Kan saya kan nggak paham Menteri Perdagangan, Menteri apa gitu. Oke, Daeng. Bagian ini ya, bagian sebagai birokrat ini apa refleksi Daeng untuk sebagai penutup sebelum saya bergerak ke dunia politik. Oke. Saya begini, saya ingin sekali kembali birokrat itu menjadi suluh pelurus daripada para politisi, itu satu. Dan salah satu caranya adalah mengembalikan lagi birokrat itu betul jalur karir yang dihormati, yang ada patronnya, yang eselon 4, 3, 2, 1 dan itu ada jenjang pendidikannya. Sehingga yang kedua ini harus steril dari politik. Steril dari politik. Yang ketiga, titipan saya kepada birokrat bahwa Andalah yang menentukan benar tidaknya pengelolaan negara ke depan. Dan Anda kalau negara ini salah maka dosanya juga di Anda. Anda semua. Nah, saya bibit benih-benih itu saya lihat sudah habis, Mas. Saya waktu diangkat Pak Bambang Susantono menjadi kepala otorita IKN. Oh ya, waktu Bambang Susantono diangkat. Betul. Ya. Saya bilang ini saya yakin orang ini tidak akan tahan. Karena saya tahu dia jiwa profesionalisme. Oke. Nah, kalau Bapak mau lihat birokrat tuh yang ini beliau itu birokrat. Oh dia birokrat ya Bambang Susantono. Oke. Susantono itu birokrat ini. Nah, birokrat tulen lah. Birokrat tulen itu contoh birokrat yang tulen. Tulen itu yang baik ya. Yang melurus saja. Yang lurus itu. Cocok dia mundur. Nah, itu contoh birokrat yang ini. Jadi kalau birokrat yang sudah bagus, insya Allah negara ini. Nah, yang kedua saya minta birokrat tuh jadilah contoh. Saya sedih sekali, Mas. Saya datang ke kantor Kementerian BUMN. Itu berjejeran mobil mewah eselon 1. Bagaimana Anda mau menegur direksi dengan kemewahan? Gak bisa. Karena Anda pasti penikmat jabatan. Oke. Dulu, Pak Refri tahu, dulu salah satu mobilnya Sesmen BUMN itu Altis. Iya. Bukan kayak Camry. Iya. Orang bilang, apa bedanya? Nah, itu saya melihat, memberikan contoh-contoh kepada komisaris direksi itu penting sekali. Jadi saya menganggap bahwa kembali negara ini hancur, negara ini masih bisa diperbaiki apabila pemimpin mengembalikan birokrasi sebagai suluh pengelolaan negara. Ya, tapi ya saya harus kasih catatan. Hal yang paling saya kritik misalnya di Kementerian BUMN itu adalah eselon 1 dari Kementerian BUMN bahkan wakil menteri ya di Kementerian Keuangan, BUMN biasanya itu yang paling saya lihat ya. Itu menempati
jabatan-jabatan empuk. Yep. Yang kalau dihitung penghasilannya bisa 1 miliar per bulan dengan tantiemnya kita prorata. Maka disitulah misalnya kalau kita lihat coba lihat direksi pertama sama istana sama circle istana. Okay. Maka 4 Himbara, Pertamina, Telkom, Mind ID, coba lihat pasti orang lingkar kekuasaan istana, BUMN, keuangan. Gimana dia mau bicara tentang good governance, clean government? Dia muter-muter di situ aja. Coba lihat dirjen apa, kalau hari ininya nanti di Telkom, besok di Mandiri, besoknya itu. Gimana mau memperbaikinya? Jadi ada kekurangan saya juga yang nggak saya selesaikan. Saya dulu membuat aturan bahwa pejabat eselon 1, anggaplah masih ada kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Itu maksimum menerima berapa pendapatannya, bukan jabatannya loh. Jadi kalau umpamanya dia di Mandiri dapat tantiem, mungkin saya kasih tahu begini dulu, gaji presiden kan 69 juta. Harusnya kalian juga tuh dapat maksimum 69 juta dong. Kelebihannya disetor sebagai pendapatan negara. Jadi tidak berebut kemana-mana. Nah ini kan berebut kemana-mana. Itu juga kesalahan saya nggak bikin aturan. Nggak bikin aturan itu. Nah, kalau itu bikin aturan, nggak apa-apa dia jadi komisaris di mana, tapi kan penghasilannya dipatok. Dan selisihnya itu dimasukkan. Itu dulu saya pernah rancang dengan Pak Anggito. Pak Anggito menyatakan sebaiknya nggak usah digaji, salah. Karena kan nggak digaji, artinya dia tidak bertanggung jawab, ya kan Pak? Ya saya pikir semua bisa menerima kalau dapat 50 juta sebulan tambahan sebagai komisaris tanggung jawab. Ya Pak Refli kan pernah di Nah, nggak masalah, tapi dipatok. Dipatok. Nah, dulu waktu saya menempatkan komisaris itu selalu saya kemudian bahwa orang-orang yang ditempatkan di bekas karyawan itu gajinya tidak boleh lebih tinggi dari presiden. Jadi saya harus menyarikan BUMN. Makanya dulu lihat tidak ada yang di besar-besar tuh. Andi Arief dulu tuh PT Pos. Karena PT Pos lebih rendah dari 69 juta. Itu kriteria yang saya pakai. Biar adil, masa gaji Anda lebih besar dari presiden. Nah, itu akhirnya orang-orang itu di BUMN yang biasa-biasa saja. Nah, gitu. Nah, bukan mengejar BRI, Mandiri, Telkom gitu loh. Nah, itu menurut saya kalau pemerintah ini baik, ya udahlah. Karena itu hanya digunakan untuk kepentingan kenikmatan jabatan aja. Iya, kalau saya melihat bagi menteri tertentu itu juga maksudnya upeti juga. Ya, jadi saya membayangkan misalnya gini lah. Ini menteri ya kan? Kita tahu gaji menteri berapa, mungkin tambah tunjangannya berapa. Lalu ini dia punya staf khusus yang gajinya mungkin 1 miliar per bulan. Kira-kira moral hazard nggak menteri? Kalau menterinya orang kaya raya, nggak masalah. Tapi ini pasti. Iya kan? Bisa dititip. Seorang Rini Sumarno aja yang kita tahu pengusaha, dia ngomong di depan kita selalu bilang, ini loh Pak X ini katanya gajinya lebih tinggi dari dia daripada saya kata gitu. Berkali-kali dia ngomong di depan kita. Nah itu menunjukkan dia saja jealous gitu kan? Nah, kalau tidak jealous, dia nabi atau dia jadikan itu untuk upeti ATM. Nah, satu yang saya perbuka ini. Jadi satu kesalahan saya juga. Dan itu yang naikkan gaji direksi itu saya loh. Saya menaikkan gaji direksi sampai dipanggil oleh presiden saat itu. Kenapa kau jangan naikkan gaji direksi? Dulu gaji dirut PLN itu 70 juta. Saya naikkan 200 juta. Jauh sekali. Nah, tahun berapa itu? Tahun 2006. Gaji dirut itu dirut Mandiri BRI naik juga sekitar menjadi 250 juta. Saya bilang begini. Ini karena rendah gajinya, maka banyak sekali dompet cadangannya. Nah, tapi saat itu saya hilangkan semua namanya dana operasional cadangan, nggak boleh ada. Hanya satu amplop. Jadi saya satukan amplop. Nah, saya bilang, nah akhirnya, tapi sampai saya menertibkan tuh kan kartu golfnya tuh maksimum 1. Itu saya tertibkan tuh.
yang boleh pengeluaran direksi sebulan tanpa bukti tanda tangan, tanpa bukti kwitansi hanya 5 juta sebulan. Oke. Nah, saya tertibkan semua itu. Nah, ternyata jauh lebih efisien. Kenapa saya bilang begini? Saya kata begini, setelah saya ngitung, ternyata pengeluaran dia jauh lebih besar daripada ini. Karena begini, digaji segitu, dia dikasih kartu kredit yang tanpa batas, unlimited. Yeah. Sehingga dia keluarganya nginap di mana pakai itu, pakai ini. Jadi akhirnya besar juga. Kirim bunga nikahan pun pakai itu, apa segala. Kan harusnya uang pribadi dong. Yeah. Nah, jadi saya yang menaikkan gaji saat itu, tapi menertibkan semua, tidak boleh ada lagi pengeluaran. Tidak boleh ada dana taktis, kan dana taktis namanya. Yeah. Saya cabut semua. Nah, itu agak tertib. Tapi sekarang gue udah gaji naik, itu dihidupkan lagi. Jadi double sekarang. Saya mungkin ya, sobat era sekalian, cobalah sekali-sekali ya. Kita ini bicara tentang governance. Anda rela nggak misalnya negara menggaji komisaris BUMN 1 miliar per bulan Ya. untuk jabatan rangkap dan dia nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya kalau rapat bisa sebulan 2 kali lumayan. Kadang-kadang dengan alasan mendampingi menteri lah, inilah itulah nggak datang juga dia rapat. Tapi uang nggak pernah dipotong. Dan bukan itu lagi, malah memasukkan proyek dirinya. Ya. Saya coba bayangkan, hitungkan ya. Komisaris yang paling besar gajinya itu kan Bank Mandiri BRI. Kira-kira sekarang kalau ini dengan fasilitas semua mungkin komisaris itu nyampe 350 juta gaji dan tunjangan. Belum tantiem ya. Belum tantiem. Tantiem kira-kira sekarang itu saya yakin tidak mungkin di bawah 12 miliar. Ya. Pokoknya 2 digit miliar. 2 digit. Ya. Kira-kira berarti akan dapat 1,5 miliar per bulan. Ya. 1,5 miliar per bulan tidak ada kerjanya. Saya beritahu teman-teman, tidak ada kerja mereka itu. Ya. Itu hanya formalitas rapat, kemana-mana dilayani, dibiayai, dan dapat 1,5 miliar per bulan. Kalau kelihatan kerja, ya itu biar ada formalitas. Ya, nggak ada kerjanya. Tapi masalahnya adalah, kenapa itu dipertahankan? Misalnya, kenapa komisaris harus banyak-banyak? Misalnya kan? Nah itu yang menarik saya sekarang. Kenapa sampai, kan dulu 5. Ditambah, sekarang bisa ditambah-tambah. Sekarang ada 12. Iya. Ada yang 12 loh, ada yang 11. Jadi kelihatannya siapa yang mau itu tambahin aja kursinya. Oke. Jadi nanti biar ada klarifikasi, Daeng bolehlah tanya sama saya kan, pengalaman saya. Karena orang mengatakan, wah itu kenapa. Nah nanti saya bisa jawab itu. Karena saya tidak pernah menyesal menjadi komisaris. Kenapa? Paling tidak saya dapat ilmu baru. Yang gitu. Saya tuh agak heran Daeng sama Puang ya. Puang Daeng. Sama Daeng Puang. Puang, saya melihat bahwa kita tahu 2014 Jokowi menjadi presiden. Siap. Tetapi di akhir-akhir masa pemerintahan Jokowi, bahkan di pertengahan, Puang sepertinya sudah tidak happy. Ya. Dan kelihatannya ingin gabung dengan kubu yang satunya. 2019 ketika terjadi rematch gitu ya. Kenapa? Padahal kan waktu itu Puang masih eselon 1. Yep. Masih menjabat sebagai komisaris Bukit Asam itu yang grade berapa? B plus? A itu. Ya kan? Dulu tantiemnya itu waktu itu 2M lebih. Wah, 2M lebih. Saya aja di Jasa Marga mentok-mentoknya cuma 1M doang ya. Coba bisa diceritakan ini karena ini sepertinya sudah membuka insting politik Puang karena setelah itu menjadi tim Anies dan lain sebagainya. Silakan Puang. Jadi 2014 memang kan saat itu masih PNS. PNS kan nggak boleh menjadi tim sukses. Tapi di balik layar saya karena pasangan dengan Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Nah, Pak Yusuf Kalla salah satu patron politik saya. Saya
Jadi saya tim suksesnya Pak JK di balik layar lah. Oke. Membantu semuanya. Nah terus, dan saya lihat bahwa sampai 2016 Pak Jokowi itu di jalan lurus loh. Ya. Terlihat dari menteri-menteri yang diangkat. Ya. Ada Rizal Ramli, Sudirman Said, Anies Baswedan, Ferry Musilal Baldan. Itu aktivis-aktivis yang lurus. Ya kan, yang punya. Ya, Rini Sumarno juga track recordnya bagus. Jadi, iya kan. orang-orang yang masih ini. Nah, Iya. pada saat reshuffle pertama, kok ini nggak benar orang ini. Tapi sebenarnya saya muncul kecurigaan tuh pada saat kami sedang bongkar Papa Minta Saham. Papa Minta Saham 2015. 2015. Ya. Nah, itu kan ribut sekali. Dan saya dengan Pak Sudirman Said betul-betul ini harus dibongkar. Oh, waktu itu posisi Saya staf khusus menteri ESDM, oke. Dan yang semua dokumen tentang Papa Minta Saham di kantong saya. Oke. Saya paham betul semua. Nah, terus kita ditegur. Diminta menghentikan. Nah, di situ saya bilang, oh ini orang ini di publik mau dapat namanya, tapi di dalam kita ditekan. Disuruh menghentikan kasus Papa Minta Saham. Yang negor sih siapa? Pak Jokowi. Langsung ke Sudirman. Oke. Sudirman Said memberitahu saya. Oke. Nah, saya dipanggil saya lapor ke Pak JK. Ya. Dia bilang ini orang menurut presiden itu apa? Dia bilang ini orang kuat semua di baliknya. Mas Refli masih ingat waktu saat itu pidato dia hampir maghrib, Pak, dia itu maksudnya Jokowi, yang menyatakan aku ora sudi namaku dipakai. Oke. Ketua keluar kata gitu. Ya. Padahal 2 jam sebelumnya kita ditekan untuk menghentikan. Tapi karena kita tidak mau